Tujuan praktikum absorpsi: 1. Memahami proses absorpsi dan prinsip kerjanya. 2. Menghitung laju kecepatan CO2 ke dalam air. 3. Menghitung CO2 bebas dalam air. Mekanisme absorpsi gas CO2 ke dalam larutan NaOH melewati 4 tahap. 1. Perpindahan massa CO2 melalui lapisan gas menuju lapisan antara fase gas dan cairan. 2. Kesetimbangan antara CO2 dalam fase gas dan fase larutan. 3. Perpindahan massa CO2 dari lapisan gas ke badan utama larutan NaOH. 4. Reaksi antara CO2 terlarut dengan gugus hidroksil OH. Prinsip kerja alat absorpsi dilakukan dengan melarutkan NaOH di dalam tangki dan dipompa menuju top kolom, kemudian mengalir ke bawah melewati packing dan berkontak dengan gas CO2 yang dihembuskan dari bawah dibantu dengan kompresor. Gas akan naik ke atas, sedangkan NaOH outlet akan disirkulasikan kembali ke tangki untuk dianalisa. Laju alir udara disetting lebih besar dibandingkan laju alir air. Disarankan sekitar 20, 10, 20 liter per menit pada flow meter udara, gas CO2, dan air secara berurutan. Hal ini untuk menghindari terjadinya flooding. Alat dan bahan yang digunakan berupa seperangkat alat absorpsi dan titrasi, sedangkan bahan berupa NaOH yang bersifat higroskopis. MSDS senyawa ini berbahaya jika terkena kulit, menimbulkan iritasi dan korosi. Jika terhirup, menyebabkan sesak nafas. Jika terkena mata, bisa menyebabkan kebutaan. Senyawa kedua yang digunakan yaitu HCl. MSDS senyawa ini berbahaya jika terkena kulit, kontak mata, dan tertelan. Kontak kulit dapat menyebabkan luka bakar. Jika terhirup, menimbulkan sesak nafas. APD yang digunakan untuk kedua bahan ini meliputi kacamata Google dan sarung tangan latex. Sedangkan untuk pengoperasian alat menggunakan helm dan sepatu yang tak licin.
Laju alir F1, F2, dan F3 dapat dilihat pada rotameter yang biasanya diset pada angka 20, 10, 20 liter per menit secara berurutan. Dari outlet cairan dan tangki, dilakukan sampling analisa kandungan CO2. Pada saat pengambilan sampel, ditunggu sampai steady state kurang lebih 25 menit. Sampling dilakukan setiap 10 menit sekali pada cairan outlet dan tangki. Tahap analisa dilakukan dengan mencatat volume sampel, kemudian ditambahkan indikator PP dan dititrasi dengan HCl 0,1 m sampai terjadi perubahan warna pink menjadi bening. Hitung volume HCl yang digunakan sehingga konsentrasi CO2 yang terkandung dapat diketahui. Setelah semua running dan analisa di setiap variabel selesai, maka diperoleh grafik konsentrasi CO2 pada inlet lebih besar dibandingkan outlet pada setiap waktu.